Dari unsur hantu-hantuannya, perumahan Ladalen terasa sekali menonjolkan scene-scene mengandung jumpscare yang dibalut dengan sound tak ramah telinga. Yes, hantu Indonesia lebih agresif, tidak meneror secara penampakan. Aku lihat Neng kemarin. Neng, kok nggak ke rumah? Salam sinema sahabat sinemalogi. Perumahan Ladalen adalah film horor yang disutradarai Awi Suryadi. Film ini dibintangi Andri Masadi, Titi Kamal, Anantya Kirana, Syakil Fauzi Aishi, Aziz Doa Ibu, Arif Didu, Lara Sardi, Sarah Tumiwa, dan lain-lain. Demi memberi kehidupan lebih layak bagi istri dan anak-anaknya, Tommy yang diperankan Andri Masadi memberanikan diri mengambil KPR untuk membeli rumah impian. Kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Sejak menempati perumahan baru, keluarganya diteror berbagai kejadian tak wajar. Bisikan misterius, penampakan mengerikan, dan rahasia kelam di balik perumahan tersebut mengancam keselamatan mereka. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Perumahan Ladalen adaptasi film horor Thailand Ladalen, memindahkan latar konflik finansial dan mistis ke dalam konteks sosial masyarakat Indonesia modern tahun 2026. Film ini sepanjang cerita bakal membongkar konflik internal seorang suami, ayah, dan juga lelaki yang merasa kelelakiannya dipertaruhkan demi harga diri. Meski sebenarnya tujuan Tommy adalah menghindari intervensi ibu mertua yang selama ini selalu membuatnya nggak nyaman dan merasa tertekan. Belum lagi anak pertama juga keberatan dengan kepindahan yang memang dirasa terlalu dipaksakan dan mengganggu mobilisasi untuk bertumbuh dan berkembang dari anak gadis yang mulai beranjak remaja. Reaksi saya pertama kali setelah menonton film ini adalah alurnya setenang itu mengalir menyajikan dramaturgi cerita yang runut dan tidak bercecer. Karena filmnya sendiri berfokus di perumahan Ladalen. Gambaran perumahan pun sangat pas dengan kebutuhan cerita. Perumahan mewah, namun menyembunyikan sesuatu yang mengandung tanda tanya. Sehingga banyak kejanggalan dan keganjilan yang bisa ditemukan di perumahan mewah ini. Termasuk pertanyaan saya, kenapa giliran keluarga Tommy pindah ke perumahan Ladalen, justru teror mistis berujung kematian baru ada? Kenapa harus menunggu kehadiran keluarga Tommy? Saya berusaha mengabaikan pertanyaan itu karena ada yang lebih urgensi di konflik batin seorang Tommy, yaitu masalah ego dan finansial, yang sayangnya tidak berpihak sama sekali ke Tommy. Berbagai tekanan menghantam pribadi Tommy sehingga sampai pada akhirnya setelah saya selesai menonton film ini hanya bisa berucap, ternyata horor yang sebenarnya di film ini bukanlah hantu-hantunya, melainkan kemiskinan struktural. Gambaran realitas tekanan ekonomi menjadi sangat menonjol. Film ini mengkombinasikan teror supranatural dengan faktor ekonomi yang turunannya adalah stres finansial, ego kepala keluarga, dan keretakan domestik. Konfliknya terasa sangat membumi bagi penonton dewasa yang akrab dengan beban cicilan rumah. Sayang, ada beberapa hal yang membuat jalan cerita ini agak mengganggu. Terkait pergeseran emosi antar karakter terasa agak buru-buru. Di versi asli terasa lebih lama namun memperlihatkan detail. Selain itu, ada beberapa detail logika perumahan yang kurang relevan. Seperti perumahan elit dan besar yang diceritakan hanya dijaga oleh satu orang satpam saja. Dan dari looknya juga kayak main-main. Padahal zaman sekarang lagi musim petugas security yang memiliki badan bagus, menunjang, dan tegas. Tidak cengengesan, pelongo-pelongo, dan mesum. Terlalu memaksakan untuk menambahkan elemen pelawak di film ini. Pantesan perumahannya bermasalah. Lah yang ngejagain aja modelannya kayak gitu, ngadi-ngadi.
Atau memang sudah jadi bawaan Awi Suryadi atau Lele Laila atau MD Pictures untuk selalu memasukkan unsur komikal di semua produksi filmnya, termasuk yang bergenre horor ini, meski hanya beberapa scene. Tetap saja tidak berkontribusi penuh untuk membangun cerita horor yang utuh pada sebuah film. Sebagai sutradara sukses banyak film horor, Awi Suryadi kembali menunjukkan skill dalam membangun atmosfer horor dramatis. Dia membawa film ini tidak sekedar menjadi parade hantu-hantuan, melainkan horor psikologis yang emosional. Meski begitu, ada kesan di paruh kedua terasa terlalu bertumpu pada formula jumpscare jor-joran. Salut untuk penampilan Andri Masadi yang berhasil memerankan sosok ayah dan suami dengan cukup solid. Dia mampu menyalurkan rasa frustrasi, ketakutan, sekaligus harga diri seorang ayah yang runtuh akibat tekanan ekonomi. Meskipun dia sadar juga pada akhirnya teror tak kasat mata juga turut menghancurkan logikanya. Begitu juga dengan penampilan Titi Kamal yang masih dalam batas kewajaran. Emosinya di film ini juga turut membangun kecemasan. Namun sayang, peran Anantia Kirana di film ini tidak sebagus versi aslinya. Tidak jelek, hanya saja kurang menonjol. Cukup disayangkan, padahal interaksi keluarga ini didukung dengan baik oleh jajaran aktor anak-anak, tapi dinamika build-up kedekatan mereka dinilai sedikit kurang organik dibanding versi Thailand. Ya, sebenarnya saya termasuk penyuka sinematografi dari film-filmnya Awi Suryadi. Memang di sektor ini pula yang menjadi salah satu daya tarik visual terbesar dari semua karya-karya yang pernah digarap Awi Suryadi. Sinematografinya variatif, memanfaatkan sudut pandang kamera yang dinamis untuk menciptakan rasa terisolasi di dalam rumah baru. Lightingnya rapi, ada kontras yang terasa tajam antara estetika perumahan modern yang bersih dan megah di siang hari dengan atmosfer koridor rumah yang mencekam, gelap, dan penuh bayangan di malam hari. Jujur Li, bila kita mencoba untuk membahas perbandingan antara perumahan Ladaland versi Indonesia dan Ladaland versi Thailand, tentu saja yang paling kentara adalah dengan adanya penyesuaian budaya lokal yang sangat menarik. Sang sutradara sengaja mempertahankan kerangka konflik utama, tetapi mengubah detail teror dan dinamika penyelesaian cerita. Dari unsur hantu-hantuannya, perumahan Ladaland terasa sekali menonjolkan scene-scene mengandung jumpscare yang dibalut dengan sound tak ramah telinga. Yes, hantu Indonesia lebih agresif, tidak meneror secara penampakan, tapi sudah sampai pada melukai korban. Dari yang awal-awalnya sekedar penampakan sampai pada endingnya, ujung-ujungnya mampu memanipulasi situasi dan kondisi. Mungkin karena sudah menonton versi aslinya, sehingga ada naluri saya yang selalu mencoba untuk membanding-bandingkan supaya bisa menemukan perbedaan atau kesamaan yang hingga menembus detail alam bawah sadar penonton. Ada beberapa yang memiliki kesamaan, namun ada banyak perbedaan antar kedua film ini. Ending cerita film ini mencoba untuk memiliki adegan terakhir yang waras, bukan lagi problematik. Sementara versi Indonesia sengaja memberi ruang akhir yang agak menggantung dan tanpa jawaban memuaskan yang menuntaskan akar konflik kutukan tanah perumahan tersebut. Pada akhirnya perumahan Ladaland terasa ambisius. Secara teknis film ini memiliki keunggulan, tetapi sedikit keteteran dalam menjaga ritme drama emosional yang menjadi kekuatan magis di versi orisinal. Tapi buat kamu yang doyan dikaget-kagetin dan ditakut-takuti, perumahan Ladaland kayaknya cocok buat kamu. Demikian video reaksi dari film Perumahan Ladaland yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.